Sinabe buka puri lawang datar, awon-awon tanpa sangke, bumi ngantung tanpa canter. Darah sendiri, darah aneh. Lamun terbuka tendang galuh satu ikan bait, eloi kau bodak bekelayar. Pada ingat dendek lengah dendek lupa, periri bale langga, bobok gempang gumi paer. Iya pituduh pituah penglingsir gumi sasak. Awin ini ke dawak dane bupati dan wakil bupati untuk meneruskan pituduh-pituah lengsir sasak. Tahu kan? Ini celengannya. Ada Pak Dokter. Ini bidan ambil bidan. Mana? Mau darah. Besok guru darah. Darah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini janu kabur. Tanda tangan. Spidol. Menimbang jadi presiden ngawur. Wabok. Ya. Mi wabok. Tunggu. Ada aturan. Astagfirullah. Apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Karena beliau adalah Menteri Perhubungan pada waktu itu. Beliau diutus satu saat menjelang groundbreaking dari Bandara Internasional itu di Tanah Abu itu. Malam-malam saya dipanggil oleh beliau karena waktu itu tekanan dari mana-mana banyak, dari LSM, dari banyak tekanan-tekanan untuk masalah itu. Karena jauh sebelumnya masalah bandara itu juga dianggap sebagai satu mimpi saja. Memanggil saya karena beliau mendapat tekanan-tekanan yang mengatakan bahwa besok akan terjadi demo besar-besaran di Tanah Abu kalau beliau akan hadir di sana untuk persiapan groundbreaking itu. Bahkan Kapolda pada waktu itu tidak berani bertanggung jawab. Kapolda mengatakan kepada Pak Hatta Rajasa, saya tidak berani menjamin keselamatan Bapak kalau Bapak besok pagi-pagi datang ke Tanah Abu. Saya pada waktu itu mengambil satu keputusan. Segera saya telepon Bapak Bupati Lombok Tengah pada waktu itu, Pak Wiratmaje. Saya katakan, Mamingo, segera Bapak datang secepatnya. Padahal pada waktu saya telepon itu baru sudah 1:30 malam.
Jam 1 beliau datang di hotel di Segigi dan saya beritahukan bahwa ini ada tekanan-tekanan agar gagal groundbreaking. Sekarang kita berdua harus berani menjamin besok itu tidak akan ada apa-apa. Dan itu harus kita persiapkan mulai sekarang. Mami Ngoh sependapat dengan saya dan saya menghadap ke Pak Menteri waktu itu. Saya katakan, kami jamin, Gubernur dan Bupati Lombok Tengah menjamin besok pagi tidak akan ada apa-apa. Kapolda menginformasikan kepada Pak Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan, bahwa besok akan ada massa yang sangat banyak. Akhirnya kan naik hitam juga itu Pak Menteri. Dia mengatakan yang bertanggung jawab terhadap keamanan ini siapa? Kan saudara yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan. Saya harus datang besok ke sana, ke Tanah Agung. Sekalipun setelah itu mayat saya nanti yang digotong pulang. Begitulah komitmen beliau, sehingga saya menganggap beliau ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam menggulkan proses dari pembangunan bandara internasional itu. Kalau beliau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang itu, termasuk Bapak Kapolda, kan tidak jadi itu. Bisa aja beliau lapor bahwa ini tidak aman, tidak kondusif. Nah itulah jasa-jasa beliau yang saya ingat betul, tidak mungkin saya lupakan. Beliau secara konsisten memproses lebih lanjut, menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden SBY. Patut kita syukuri bersama. Masyarakat NTB harus mensyukuri apa yang telah diperbuat oleh Pak Hatta Rajasa terhadap kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita melihat sekarang dengan adanya bandara itu banyak kemajuan yang kita petik karena multiplier effect dari bandara internasional ini luar biasa, terutama tentu terhadap Ampura lamun tengah matur sekedik. Ampura agung-agung lintang dan sama-sama ngecel bani yak matur. Lamun tengah iring sarang-sarang ipinga, barang-barang ilingan engat ataupun renungkan, berembirun perjalanan ikhtiar. Dalam ikhtiar mewujudkan salah satu sarana yang akan bisa membangkit dan memicu tumbuh dan berkembangnya, terbangunnya berbagai macam karunia Allah yang dikaruniakan di Gumi Paer Lombok Tengah dan Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Mulai dari pembebasan lahannya sejak zaman Pak Purwoto PP ditutup perencanaan, berikut Bapak Irham bupatinya, berikut lagi Bapak Haji Lalu Suhaimi, berikut lagi adalah Mami Ngoh. Tertatih-tatih pemerintah pusat tidak sepenuhnya membantu untuk pembangunan, tidak semangatnya. Mohon maaf. Satu-satunya bandara yang runway-nya dibiayai atas urunan anggaran APBD 1 dan APBD 2 Kabupaten Lombok Tengah. Yang keadaan Lombok Tengah dalam keadaan miskin,
pendapatan asli daerahnya hanya 47 miliar dalam 1 tahun. Pada saat itu. Itu digunakan untuk urunan. Kenapa? Saking pinginnya. Bagaimana Kuta bisa terkuak, bisa dibangun. Bagaimana Silong Belanak, bagaimana yang lain. Termasuk Renjani, termasuk juga Senggigi dan sebagainya. Dalam proses pembebasan lahannya juga cukup panjang. Masyarakat Lombok Tengah, keluarga kita lingkar bandara, Tanah Au, Ketara dan sekitarnya, Perujak dan sebagainya, Selanglet, semuanya ini yang punya lahan di tempat ini dengan sabar, dengan ikhlas, dan berbagai macam pandangan ke depan yang dijanjikan juga bagaimana supaya keluarga kita ke depan akan lebih baik kondisinya daripada saat itu. Dengan harapannya mereka dengan tulus ikhlas merelakan semua itu. Sampai Bapak Presiden SBY waktu meresmikan, dia kaget, terkejut dan heran. Satu-satunya bandara internasional, bandara Indonesia yang runway-nya dibiayai atas urunan 110 miliar dari provinsi, pada waktu itu Gubernur Serinate, dan secara kebetulan saya ikut di sana sebagai ketua DPR provinsi. Alhamdulillah, dengan rela nendek naran manusia arah ekonomi bayar Lombok Tengah ataupun Lombok ini. Lombok Tengah. Lombok ni ke arti lurus saja. Lombok. Ini bandara lurus-lurus. Tidak ada tujuan. Tulus ikhlas. Andai dia semua mengaku-ngaku keluarga Lombok Tengah, kembit di para naran Praya, kembit di para naran Penujak, kembit di para naran Tanah Au Ketara, kembit di para naran Mam lalu Putrian. Lalu kembit. Itulah ketawaduan, kerendah hatian masyarakat Lombok Tengah. Perangai Mandalika yang mengorbankan dirinya, menceburkan dirinya demi kesatuan Lombok Tengah, demi persatuan dan kesatuan, rela masih.